Udah lama banget ada HP yang bisa bikin gue terkesima. Makanya kalau misalkan kalian lihat playlist kita di segmen 7 alasan kenapa harus beli, terakhir diupdate tuh kayak 1 tahun yang lalu. Udah lama banget. Tapi akhirnya di tahun 2023 ini ada HP yang bisa bikin gue geleng-geleng. Karena dengan segala kelebihan yang ditawarkan, tapi harganya itu masih affordable atau nggak masuk akal. Gue beli di toko online harganya 3,6 juta, bahkan ada yang lebih murah di 3,5 juta. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, ini dia 7 alasan kenapa kalian harus beli Infinix GT 10 Pro. FYI, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jelas ini bukan video full review. Pasti akan ada terpisah. Let's check it out. Infinix dan MediaTek tuh udah kayak klop banget. Pernah nggak kalian lihat dalam waktu 3 tahun terakhir ada HP Infinix yang menggunakan Snapdragon? Ya, dan di awal gue kira HP ini bakal menggunakan Helio G99 atau mentok-mentok di Dimensity 1080. Tapi ternyata gue salah. HP ini adalah HP pertama di Indonesia yang resmi membawa chipset Dimensity 8050. Ya, dari segi angka Antutu menjanjikan banget bisa hit 740 ribuan. Dan ketika gue bandingin sama Snapdragon 870 yang ada di Poco F4, beda 100 ribu, alias masih bisa diadu. Apalagi untuk storage, lega banget 256 GB UFS 3.1. Dan untuk RAM-nya menggunakan 8 GB LPDDR4X. Dan untuk performa gaming, ini yang paling penting karena HP ini tuh dijual embel-embel gaming. Ya, main Mobile Legends gue kira bakalan belum di-optimize, tapi ternyata gue salah. Grafik dan refresh rate-nya bisa mentok sampai ultra dengan performa yang stabil, adem, dan ini playable banget. Terus begitu gue coba main game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact dengan settingan high plus 60 FPS, terus pindah ke performance mode, hasilnya ini lancar banget, mulus banget, walaupun memang sesekali ada stutter, tapi wajar, ini game berat. Dan untuk suhu selama 30 menit dimainin, masih dalam kategori yang wajar 40-41 derajat. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana untuk performance harian? Well, ini satset banget. Buka tutup aplikasi bisa berjalan dengan baik. Bahkan ketika gua udah tutup Mobile Legends tapi belum di force close dari background, pas gua ngeload masih bisa lanjut tanpa ketutup. Jadi ini menarik, tapi untuk performance lebih jauh mesti gua coba dan akan dibahas di video review ya. HP murah biasanya terkenal dengan iklan di mana-mana, tapi ternyata ketika gue ngecek di box ada tulisan Clean and Pure OS with no bloatware, yang artinya tidak ada iklan ataupun tidak ada tambahan aplikasi dari third party. Gue kira gimmick, sampai ketika udah selesai setup dan ngecek sendiri ternyata bener. Emang gak ada aplikasi apapun. Bahkan biasa aplikasi yang kayak Facebook, Instagram, Spotify, itu mesti kita install manual. Jadi ini menarik banget dan gue berharap bisa diterusin sama Infinix biar kalian dipuji-puji. Karena biasanya gue nemuin HP yang tanpa bloatware dan tanpa iklan hanya ada di HP Google Pixel atau HP yang memang bekerja sama dengan program Android One. Tapi ini menarik banget. Dan pertama kali gue selesai setup pun juga langsung terima dapat 1 kali OS update yang isinya banyak banget bug fixing. Sisanya, HP ini menggunakan Android 13 dengan user interface XOS 13 yang sama seperti di Infinix Note 30 Pro. Jadi kalau misalkan kalian penasaran UI-nya kayak gimana, bisa mampir di video sana aja ya, karena gue udah jelasin. HP 3 juta pasti panelnya menggunakan IPS LCD. Ya, itu yang muncul di benak pikiran gua. Tapi ya ternyata salah. HP ini udah menggunakan panel Flow AMOLED display dengan refresh rate 120Hz, touch sampling 360Hz, resolusi Full HD+, brightness 900 nits, dan bezel bawahnya udah termasuk tipis banget. Walaupun ya ini rada aneh kalau kalian ngeliat di bagian jidat itu lebih tebal dibanding bagian bawah dagu. Tapi ya udahlah ya. Lanjut ngomongin soal kualitas layar, gue surprise sih. Ini bagus banget, warnanya terlihat hidup, vivid, viewing angle-nya luas, dan ya ketika gue pakai di kondisi outdoor masih ngangkat banget. Bahkan di dalam box pembeliannya masih dapat tempered glass. Padahal HP ini udah dikasih screen protector bawaan. Menarik.
Lagi-lagi gue dibuat terkesima karena untuk HP harga 3 jutaan, fitur-fitur yang dikasih tuh melebihi ekspektasi gue. Ya, fingerprint bukan nyatu sama tombol power, tapi udah di dalam layar dengan performa yang cepet plus akurat, NFC-nya ada. Kalau misalkan ngerasa internal storage-nya itu kurang, kalian masih bisa tambahin pakai microSD tanpa harus ngorbanin slot SIM manapun, alias menggunakan triple slot tray. Koneksinya udah support dual 5G plus Wi-Fi 6. Dalam segi haptic vibration udah berasa HP flagship. Ya, ini getarnya tuh lembut tapi berbobot. Dalam segi port jack 3.5 masih ada. Dan untuk speaker udah menggunakan stereo. Walaupun ya ini nggak kolaborasi sama JBL yang kayak di Infinix Note 30 Pro kemarin. Jadi untuk kualitas suaranya ya menurut gua agak kurang bagus sih. Karena bassnya pecah, treble-nya itu terlalu dominan, vokalnya juga kayak pecah, walaupun memang dalam segi tingkat volume ini keras banget. Jadi better gue saranin pakai earphone aja lah ya, biar lebih bagus. Tapi fiturnya komplit. Oh ya, ini dia contoh kualitas suaranya. Make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya dapat gambaran kualitasnya. Gue play menggunakan volume 100% dan Artist by Lake Inspire pastinya. Di jam belakang bodi HP ini menurut gue terlalu rame, jadi kesannya tuh kelihatan lebay, kelihatan norak, walaupun memang sangat preferensi. Tapi kalau misalkan kalian suka HP-HP yang kelihatan kekinian, gagah ala-ala gaming phone, ini bisa deliver itu semua sih. Bahkan terdapat LED light di samping kamera. Jadi fungsinya ketika ada notifikasi yang masuk, ada telepon masuk, kalian nge-charge, sampai pasang lagu, bakalan lampunya itu bisa nyala. Bahkan bisa kalian adjust juga di setting. Caranya ya tentu buka aplikasi setting, masuk ke special function, dan pilih backlight effect. Maka di sana kalian bisa langsung mainin gak pakai ribet. Ini keren banget sih. Berasa ROG phone tapi versi budget yang lebih murah atau versi light. Dan gak sampai di situ aja, bodi HP ini bisa tahan cipratan air karena ada IP53 splash and dust resistant. HP 3 jutaan. LED tahan air, cipratan air. Kapasitas baterai HP ini ya udah sesuai standar lah ya, 5000 mAh. Tapi untuk screen on time akan gue bahas menyeluruh komplit di video review biar lebih enak aja karena udah melewati beberapa hari pemakaian. Sedangkan ngomongin soal charging, HP ini support 45 watt yang brick chargernya di-include di dalam box. Dan ada satu sentuhan yang gue suka, yaitu kabel chargernya di custom warna orange dan ujungnya dibuat melengkung. Jadi kalau misalkan kalian pengen main game sambil nge-charge, itu bisa banget. Tapi mungkin kalian berpikir, Bang, emang boleh main game sambil di-charge? HP kan bakalan panas dan bikin baterai lebih cepet soak. Lu sendiri juga bilang jangan nge-charge sambil main HP, Bang. Ya, memang gak boleh begitu. Tapi di HP Infinix ini gue surprise fitur bypass chargingnya juga di-include. Jadi kalau misalkan kalian lagi main game, masuk ke game mode-nya, tinggal aktifin fitur yang satu ini, maka listrik yang masuk langsung dialirin ke motherboard. Jadi suhu HP nggak cepet panas dan baterai nggak soak. Menarik banget, lagi-lagi buat HP 3 jutaan. Gila, gue udah ngomong HP 3 jutaan berapa kali ya? Ada yang bisa tebak? Alasan terakhir yang menurut gue bener-bener jadi penentu itu ada di harga. Ya, dengan segala kelebihan yang ada seperti yang gue bilang di awal video, ini bener-bener gak masuk akal sih, kemurahan. Tapi percuma kan, kalau misalkan HP bagus, harga murah, stoknya zonk. Ya so far sih gue ngecek di toko online, stoknya masih aman. Entah karena belum launching, atau memang karena Infinix udah antisipasi stoknya banyak kan. FYI, launching HP yang satu ini baru ada di tanggal 21 dan baru pertama kali gue nemuin HP yang belum launching tapi udah ada yang jual plus garansi resmi lagi. Brand new. Gila, ini marketing S4 buat ngecek ombak kali ya. Menarik banget. Oke guys, jadi itu dia 7 alasan kenapa kalian harus beli Infinix GT10 Pro. Buat kalian bertanya, gimana soal kelebihan lainnya bang? Kenapa cuma 7? Terus kekurangannya apa bang? Nanti akan kita bikinin di video full review. Karena gue yakin dengan segala kelebihan yang ada, pasti ada hal yang harus ditukar supaya harganya tetap masuk akal. Atau beberapa hal yang harus disunat sehingga menjadi kekurangan. Jadi gue masih perlu waktu untuk ngejelasin semua kurang lebihnya. Buat kalian penasaran, make sure like sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe sekaligus nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan video reviewnya tayang. Dan buat kalian punya pertanyaan mengenai HP yang saat ini,
seperti biasa, tinggal komen di bawah aja. Nanti sebisa mungkin akan gue balas atau nanti akan kita bahas di video full reviewnya. So, thank you for watching. Kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh bantu share ke teman-teman. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.